Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Di antara peti mati besi yang tak terhitung jumlahnya dan dibentuk oleh kerangka, ada peti mati yang ratusan kali ukurannya lebih besar. Saat ini, peti mati raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tutup peti mati sedikit terbuka dan terlihat tangan busuk dan kurus yang terulur dari dalam. Sepertinya sudah berada di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Walaupun terlihat kaku karena dikeringkan, namun masih bisa merasakan kagungan dan keluasannya. Boneka Dewa Iblis asli dari sekte saya. Bahkan ketika Anda mendapatkannya, itu pasti sudah berbentuk mayat. Melalui kehati-hatian para leluhur, rambut emas telah tumbuh di tubuhnya. Dengan cepat ia mencapai alam mayat emas, dan dia bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Dan melalui metode rahasia, saya sering dapat meminjam kekuatannya. Jika kita bisa menggunakan klan Genshin yang masih hidup, bukankah itu berarti kita harus menjadi lebih kuat? Leluhur, pastikan untuk meminjamkannya kepadaku ketika waktunya tiba. Semua kata itu diucapkan Yan Yun kepada leluhurnya. Dan Yan Yun sepertinya membayangkan bagaimana jika Xiaoyan disempurnakan menjadi boneka dewa. Senyuman ganas dan sangat bersemangat muncul di wajahnya, dan dia sangat menantikan hari itu. Yan Yun berkata, orang ini sangat ceroboh, dia tidak tahu cara memotong rumput dan mencabut akarnya, berani sekali memprovokasi sekte boneka dewa saya. Nenek moyang akan melatihnya menjadi boneka dewa. Apa itu? Nyamuk setan yang sangat beracun? Bagaimana bisa sekelompok besar nyamuk itu muncul? Sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka. Mungkinkah itu kabut? Dan seharusnya aroma ramuan Xiaoyan mungkin tidak menarik perhatian pria kuat, pasalnya cakupannya terbatas. Tapi sekelompok besar nyamuk setan yang sangat beracun, ini sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain dalam sebuah kehampaan. Ini Dang Xiang, dan nyamuk setan ini tertarik dengan aroma Dang Xiang. Aroma merah yang harum dan lembut, bahkan bisa menarik banyak nyamuk setan, yang berarti obat mujarab ini tentu tidak sederhana. Di samping nyamuk setan, tak lama kemudian beberapa sosok muncul mengikuti mereka. Mereka banyaknya melampaui nyamuk setan dan mengejar sumber Dang Xiang dengan kecepatan lebih cepat. Tentu, ini jelas dirasakan oleh Xiaoyan. Jumlah orangnya ternyata masih terus bertambah lebih banyak. Xiaoyan membuka kuali obat dan membiarkan aroma ramuannya menguap begitu saja. Dan kemudian ia mengembun menjadi kehampaan seperti suatu zat. Lalu itu diperhatikan oleh sosok di belakang dengan sebuah gerakan yang terlihat sangat besar. Meski sebenarnya Xiaoyan tidak mencium aroma Dang Xiang merah, namun ada beberapa orang yang penasaran mengikuti. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka, dan tak satu pun dari mereka mampu mengejar Xiaoyan. Bahkan tidak ada bekas jejak Xiaoyan sama sekali. Ada beberapa sosok yang menyerah di tengah jalan, namun ada juga yang terus mengejar. Semakin banyak orang yang mengejar Xiaoyan, maka Xiaoyan semakin sering melepaskan Dang Xiang. Dia ingin memastikan bahwa orang-orang ini dan kelompok nyamuk aneh beracun tidak akan pergi. Xiaoyan ingin pergi ke sekte boneka Shen. Namun sebelum perjalanan ini dimulai, tentu saja ia ingin memberi hadiah yang besar, yaitu memindahkan klonnya. Xiaoyan tentu saja ingin menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di benak Xiaoyan, yang bahkan menyebabkan dia pusing dan tinnitus. Ini adalah jiwa klon Zukai yang terluka. Ia juga menyadarinya, meski kendalinya rusak, namun jiwa ini sebenarnya masih milik Xiaoyan. Rasa sakit yang menyengat di jiwanya membuat wajah Xiaoyan terlihat kesakitan. Permusuhan di mata Xiaoyan tiba-tiba memburuk. Namun, setelah Xiaoyan secara bertahap menenangkan rasa sakit di jiwanya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Telapak tangannya tiba-tiba berputar. Lalu giok biru bersinar muncul di telapak tangannya. Ini adalah keempat kalinya Xiaoyan merasakan itu. Namun waktu antara setiap interval tidak pasti dan tidak ada peraturannya. Mungkinkah Yi tidak memiliki rencana apapun dan hanya melakukannya secara acak? Xiaoyan memandang Xiuyu di depannya. Segera jiwa itu menghilang ke dalam diri Xiaoyan. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Kekuatan isap sepertinya membawanya jauh entah kemana. Setelah cahaya biru bersinar di depan matanya, sebuah platform batu dengan 9 karakter muncul di depan mata Xiaoyan. Dia tampaknya berdiri di atas platform batu, tapi saat ia melihat ke bawah,
Ia tidak bisa melihat kakinya. Meskipun Xiaoyan telah memasuki alam dewa kekacauan untuk pertama kalinya, tapi saat dia muncul, San sudah selangkah lebih maju darinya. Anda juga datang ke sini. Xiaoyan, kamu datang begitu cepat, sepertinya Anda sama bebasnya dengan saya. Suara San segera terdengar. Saya menyempurnakan alkimia dalam pengasingan, itu baru saja selesai menyempurnakan. Dan ternyata waktu yang Anda kendalikan tepat, Xiaoyan juga menjawab itu. Saat keduanya sedang berbicara, sosok biru samar perlahan muncul di platform batu. Kalian berdua datang pagi-pagi sekali, suara Si juga keluar. Meskipun aku tidak bisa merasakan emosi apapun, dilihat dari performa sebelumnya, Xiaoyan mungkin bisa merasakan suasana hati Si menyenangkan. Setelah Si muncul, Xiaoyan tetap diam dan tidak berbicara. Dan Si tidak sengaja mencari Xiaoyan untuk berbicara dengannya. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, gadis ini cukup gila dalam hal ini, namun ini cukup masuk akal. Segera setelah itu, sosok-sosok biru yang identik muncul satu demi satu di berbagai platform batu. Xiaoyan memberikan perhatian khusus padanya. Hampir selalu muncul terakhir, tapi kali ini, Liu adalah yang terakhir muncul. Fucintai, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Sosok berdarah itu masih segar dalam ingatannya, padahal itu hanya cara untuk tampil dengan bantuan metode rahasia. Kekuatannya masih sangat dahsyat, bahkan membuat Xiaoyan yang kini memiliki dewa asli alam leluhur, merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, mau tidak mau membuat Xiaoyan berpikir, Cuci Entai adalah mantan Raja Taixu. Jati, kekuatan macam apa itu? Semua orang ada di sini, dan itu tidak penting, hanya saja sudah banyak waktu berlalu, dan semua orang berkumpul hanya untuk mengobrol. Sama seperti ahli permainan catur ini, dan mereka ada di papan catur ini. Diibaratkan masing-masing adalah bidak catur, tak satupun dari mereka mengetahui identitas asli masing-masing. Tentu tidak bisa dipungkiri hanya Xiaoyan di sini yang tidak mengetahui identitasnya masing-masing. Bagaimanapun, dia adalah orang terakhir di sini. Dengan berjalannya waktu, mungkin Xiaoyan akan mengerti kurang lebihnya identitas masing-masing. Dan tidak mungkin jika tidak mempunyai informasi sama sekali. Selama ini Xiaoyan masih mengikuti jejak bayangan hitam itu. Dan ia ingin memberitahu satu hal, bahwa selama periode ini, ia telah membunuh banyak bayangan. Pertemuan itu berdasarkan giliran bicara. Dibawahi, jati dia selalu menjadi orang pertama yang berbicara. Begitu pernyataan ini keluar, semuanya begitu sunyi. Apakah ada petunjuk dengan itu? Hanya saat ini, I menangkap dua topik, yaitu sepertinya tidak ada yang menjawab sepatah kata pun, sulit untuk mengambil keputusan. Saya mendapatkan beberapa petunjuk, hanya saja berbeda dari dugaanku. Bayangan itu tidak mempunyai tubuh fisik, juga tidak memiliki ingatan, dan bahkan tidak ada satu jiwa pun di dalamnya. Jati harapan ingin mencari jiwanya sangat mungkin terjadi. Tapi karena itu bukan jiwa, juga sulit, bahkan tidak bisa mencari jiwanya, keberadaan di balik bayangan telah melampaui batas yang bisa dilacak. Bayangan ini seperti pengungkit wayang kulit, dan boneka yang dikendalikan dengan benang sutra. Di balik bayang-bayang gelap ini, ada sesuatu yang mengendalikan mereka, menginspirasi konflik yang berbeda di setiap dunia. Dan mereka tidak hanya muncul di 9 dunia saja, tapi sub-dunia yang lebih kuat juga muncul.